Lihat ya saudara ya, agresif sekali mualaf center itu ya. Tangkepin satu-satu orang-orang apologet Kristen. Intinya kalau mereka boleh membahas kitab sucinya orang Kristen, boleh maki-maki, ya boleh boleh bebas pokoknya ini negara mereka, ya. Nah, kalau Anda nggak boleh. Nah, kalau saya bebas, ya kalau saya bebas. Makanya mualaf center orang-orang Islam kalau udah sama saya pusing aja pokoknya. Jangankan mualaf center sama orang-orang Islam. Ini orang mau cari gara-gara. Ya, begitu kita ngomong ya, setiap kali saya ngomong, wait, nggak boleh ngomong saudara, kurang ajar ini. Terakhir saya bilang, mana ada orang Kristen di Mekah kata dia kan? Loh, itu Warakah itu orang Kristen. Oh bukan, Warakah bukan orang Kristen, tak maki-maki saudara ya, tak maki-maki. You are liar. Orang Arab ini paling marah kalau dibilangi liar saudara ya. Itu kemarin ya orang Syria yang debat sama saya. Sudah tak tunjukkan ini lo Warakah Kristen ada di hadis Bukhari. Masih mau ngeyel lo tak maki-maki saudara. Pembohong, kamu marah dia saudara. Nah, emang kenapa? Kamu kira saya takut sama kamu? Tapi dia begitu, dia kaget saudara. Ini orang berani. Ya, coba saudara-saudara kita ada rencana untuk kasih bingkisan Natal tahun baru ya untuk komunitas kita yang rajin di hari Minggu dan ikut embun pagi ya. Saudara bisa transfer. Jadi untuk komunitas kita yang miskin ya, yang keluarga tidak mampu, hadiah Natal ya, atau kasih sepatu anaknya atau belikan tas atau pokoknya membantu orang-orang di komunitas kita sendiri. Kita sudah karena rekeningnya Yayasan Embun Pagi lama belum jadi, kita pinjam Yayasan Damar Kasih dulu ya, tapi kasih kode Natal atau kodenya 25 ya. Jadi saudara-saudara yang terbeban membantu sesama kita sendiri internal orang Kristen memberi hak biaya memberi bingkisan Natal untuk orang-orang yang tidak mampu, keluarga-keluarga tidak mampu berupa sepatu atau bantuan-bantuan macam-macam lah ya. Kita belum tahu nanti contohnya ya mungkin bisa belikan rice cooker juga bagi keluarga-keluarga yang minim itu ya, buat hadiah Natal sih namanya hadiah Natal gitu ya, supaya ada ada perhatian ya bagi jemaat-jemaat atau bagi komunitas kita sendiri. Kita selama ini membantu orang di luar, kita membantu internal kita sendiri. Nah, nanti kita pinjam rekeningnya Damar Kasih, nanti kecuali Damar Kasih sudah jadi, nanti kita pindah ke Embun Pagi ya, rekeningnya Yayasan Embun Pagi. Nah, Anda bisa kasih kode Natal ya, atau 25. Ya, karena Damar Kasih ini kan rekening untuk penginjilan soalnya. Tapi Anda yang terbeban untuk sharing, untuk berbagi kasih dengan sesama di komunitas kita, Anda bisa masukkan kodenya Natal atau angka 25 di belakang ya. Loh, lihat saudara, komunitas kita sudah sampai memikirkan orang-orang yang ada di internal kita, coba. Sudah sampai kita berkembang terus komunitas ini. Ya, apakah karena saya orang hebat? Bukan. Kita cuma modal tulus hati saja, saudara. Ya, uangnya juga nggak masuk ke saya. Ini dari Anda untuk Anda. Nggak ada yang mampir ke saya, nggak ada. Ya, dari Anda untuk Anda. Itu penting, saudara ya, menjaga ketulusan hati. Coba, udah dikasih contoh. Nah, itu ya. Karena banyak orang nggak punya visi misi ketika berapologet atau ketika Anda masuk ke YouTube. Akhirnya salah ngomong. Kalau ngomong diuber-uber sama mualaf center. Ya, kita sudah punya galarua, kita bisa melakukan perlawanan. Ya, tetapi nggak boleh perlawanan itu karena kebencian atau kemarahan. Tapi harus dengan akal sehat. Ya, itu ya, saudara. Nah, saya ingin sekali ya, saudara-saudara mulai bikin satu bikin satu visi, misi, ya. Dan yang paling penting hatimu harus tulus, ya. Coba lihat nanti pelayanmu kan diberkati Tuhan, ya. Kamu kan diberkati Tuhan pelayananmu, saudara. Lihat, kita tiap minggu baptis orang ya dari YouTube ini. Dari YouTube kita ini tiap minggu kita baptis orang loh, saudara.
balik lagi ya, ini kita bukan lagi buat pamer-pamer, tapi kita lagi buat apa? Buat kasih teladan. Ini tunjukkan ini loh, ini buah. Kita perlu ada buahnya. Anda harus evaluasi, introspeksi, saudara. Ya, gitu ya. Bentar, saya ini ada Pak Paul Dere tiba-tiba nongol dari antah berantah ini Pak Paul Dere ini. Shalom Pak Paul Dere. Shalom Pastor, Waduh. lagi break nih. Gimana Pastor? Itu keuangan kita sih bukan apa-apa. Kita jempol lah kalau untuk Zoom ini keuangannya. Aduh, saya sangat bangga. Luar biasa. Terbuka semua, nggak ada yang jubat. Itu modal Pastor. Kepercayaan kan sulit ya kan. Jadi Zoom ini benar-benar memberkati lah. Dari mulai pertama, akhirnya udah berapa yayasan ya Pastor. Ada luar biasa. Iya, itu bagus juga artis untuk apologet Kristen. Jangan sekali-sekali mengambil untung dari pemberitaan pekabaran Injil, ya kan Pak? Itu bagus tuh nasihatnya Pak Paul. Benar, itu sangat-sangat ini. Jadi nggak jadi batu sandungan juga, ya kan? Ya, lain lah dengan agama seberang itu. Ini benar-benar nggak dibayar tapi mau bekerja, itu loh, berkat pasti ada. Tapi bukan Berkat dari pasti ada. iya pasti ada Pastor. Benar. Saya bangga sekali nih, Tuhan memberkati sampai tahun ini, sampai masuk tahun baru, Pak Paul sehat, keluarga sehat, semua sehat. Itu Pak Paul. Udah 2 tahun kita ya, ini aktivitas Iya ini ya. Pak Paul. Iya, saya agak kurang karena sibuk kerjaan Pastor. Iya, agak kurang 2 tahun. ini aktif. Iya betul 2 tahun. 2 tahun loh. Tapi itu tangan Tuhan itu kerasa kok, kerasa sekali. Betul. Ada di Zoom ini. Ya puji Tuhan lah, Tuhan memberkati selalu ya Pastor. Itu aja Pastor, terima kasih. Luar biasa Pak Paul Dere. Kita udah 2 tahun ya. Nah, sebentar ini saya tes vokal dulu ini, tes vokal dulu. Andi USA, tukang pijat dari Amerika, tes vokal dulu. Asli Pak Paul, Asli. Oke, jadi co-host ya, ini kapan lonong aja ya. Nanti saya mau lanjut ngoceh-ngoceh dulu. Raja Uti, Nabi Batak, tes vokal dulu. Mana nih Raja Uti nih? Ya, asli Pastor. Asli, tes asli. Ya. Ini Kali Soy, Ketua Galarua nih, Kali Soy, tes vokal dulu. Mana nih Lisoy nih? Lisoy. Mana nih Kali Soy nih? Oke, nanti dulu ya, takut dipalsu soalnya, takut diserupakan soalnya. Oke, lanjut ya, saya ngoceh-ngoceh dulu nih, biar. Ya, Pak. Nah, oke. Jadi kos dulu ya, asli ya. Asli. Oke, kok suaranya lemes begitu kayak Oh, enggak lah. Habis ini berapa botol tadi? Berapa botol? Lisoy. Aduh, jadi inget yang kangen anggur merah Sukabumi. Lisoy. Itu Santiamer, Pak. Santiamer ya. Santiamer ya. 1 senti anggur merah. Aduh. Oke, kita lanjut ya. Saya ngoceh-ngoceh dulu. Nanti boleh kapan aja boleh ya, boleh ngomong ya nanti ya. Lihat ya saudara ya, agresif sekali mualaf center itu ya. Tangkepin satu-satu orang-orang apologet Kristen. Intinya kalau mereka boleh membahas kitab sucinya orang Kristen, boleh maki-maki, ya boleh bebas pokoknya ini negara mereka, ya. Nah, kalau Anda nggak boleh. Nah, kalau saya bebas, ya kalau saya bebas. Makanya mualaf center orang-orang Islam kalau udah sama saya pusing aja pokoknya. Jangankan mualaf center sama orang-orang Islam. Kalau bangkit dari kubur aja minta mati lagi kalau ketemu saya. Udah gue tak mati aja, udah pusing ketemu orang ini. Iya, jangan. Sudah saya asap kok.
Sudah saya asap, sudah saya kutuk dari apa namanya zat di dalam jamban, ya kan? Sudah saya kutuk jadi zat di dalam jamban, ya kan? Mumet dah pokoknya. Mumet ya. Ya mau diapain lagi coba? Mau menghasap saya nggak bisa, kalah awu saudara, kalah hebat saudara kan. Kenapa saudara? Firman Tuhan berkata, ya, roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Ya, termasuk kalah sama saya. Kalah sama saya ya. Pernah jajal ilmu saudara ya. Pernah jajal ilmu. Kalah sama saya. Nggak bisa aja pokoknya. Nah itu tadi ya, itu penyertaan Tuhan. Ya, penyertaan Tuhan. Luar biasa ya penyertaan Tuhan ya, iya. Makanya saya bilang sama saudara ya, jangan melagrang di depan saya. Saya sedang melakukan peperangan rohani. Ketika saya melakukan peperangan rohani, Anda melagrang di depan saya, oh Anda mati saudara. Ya, Anda pelanduk mati, di antara perang gajah harimau dan gajah perang, pelanduk mati di tengah-tengah saudara. Ya, hati-hati saudara ya. Jangan melagrang di depan saya, nanti Anda tewas di tengah-tengah nanti. Lihat ya, suara kenabian ini, dampaknya. Luar biasa sekali ya, sekali saya teriak, rahasia puasa hilang. Gereja-gereja udah nggak ditutupin lagi. Tapi sekarang muncul lagi Cilegon ya. Nanti tunggu saudara, nanti saya teriakin ya. Kalau perlu saya barbeque ini nanti, barbeque babi sama kertas saudara ya. Kalau perlu saya barbeque-nya nanti. Cuma nanti ya, saya mesti, karena kita sekarang membawa muatan. Jadi saya harus pelan-pelan, nggak boleh ngebut. Karena nggak semuanya bisa menerima ya. Walaupun saya kan nggak perlu izin mereka, suka-suka saya kan. Mereka juga nggak perlu izin saya kan. Nah, kita kan jalan sendiri-sendiri, nggak ada kaitannya. Saya bukan pemilik yayasan, saudara ya. Tapi saya adalah hanya fundraiser-nya saja. Dan saya banyak menjadi fundraiser bagi organisasi-organisasi lain juga. Ya, jadi nggak bisa disangkut pautkan. Ya, ada yang bilang nanti Natal banjir mualaf. Waduh, tiap hari kita kebanjiran orang dibaptis ya. Tempat kita saja di YouTube kita aja udah puluhan yang dibaptis ya. Tiap hari kita sudah tiap minggu ya, dari YouTube saja loh, sudah banyak yang dibaptis saudara. Ya, kenapa ini subhanallah dan ya benar. Sudah saya asap, umat ya. Kemarin ada orang Syria mampir ya masuk ke kelas pemuridan kita ya, nyelonong saya mau konsultasi, mau tanya tentang keselamatan. Pertanyaan pertama saya sudah nggak serak sama orang ini. Pertanyaan kedua saya sudah langsung tahu saudara ya. Ini orang mau cari gara-gara. Ya, begitu kita ngomong ya. Setiap kali saya ngomong, wait, nggak boleh ngomong saudara, kurang ajar ini. Terakhir saya bilang, mana ada orang Kristen di Mekah kata dia kan. Loh itu Warakah itu orang Kristen. Oh bukan, Warakah bukan orang Kristen, tak maki-maki saudara ya. Tak maki-maki. You are liar. Orang Arab ini paling marah kalau dibilangi liar saudara ya. You insult me, dia bilang, nggak urusan. Mau insult memang saya insult kamu pembohong kok. Yes, you are liar, ya kan? Dia bilang Warakah bukan orang Kristen. Tak tunjukkan hari saudara ya, tak tunjukkan hadisnya. Mau tuh hadisnya salah itu. Blek ini orang ini memang niat mau nipu saudara ya. Niat mau nipu beneran ini orang-orang ini, kurang ajar ini. Tapi kedatangan orang itu menguntungkan saya. Saya bisa ngomong sama orang-orang Belanda ini ya. Kamu lihat ya, sudah ada di kitabnya mereka saja. Mereka mau sangkal. Karena Islam itu, siang dia boleh bohong, boleh apa, asal malam nanti balik lagi, udah jadi lagi. Sampai melongo-melongo ya. Kok kamu ngerti semua tadi, kamu dia ngerti. Ya ngertilah itu makanan saya tiap hari, itu kerjaan saya. Itu profesi saya. Saya bilang begitu. Aduh, ya.
Ngeri ya, saudara ya. Kalau kita di kelas apologetik, saya nggak usah ngajarin tentang Islam, saudara. Yang paling penting Anda menguasai kitab suci Anda. Selalu ingat ya, Anda jangan rese-rese ngurusin kitab sucinya agama orang lain. Anda urus sendiri kitab suci Anda, baca yang baik. Ikut kelas apologetik evangelis, saudara. Ya, ikut kelas evangelis, daftar. Ya, daftar. Ikut kelas evangelis. Ya, nah, saya kasih linknya nih. Ikut kelas evangelis. Kita Januari ada kelas evangelis baru, tapi kelihatannya udah penuh ya. Tapi pokoknya daftar dulu saja, saudara ya. Kita ada kelas evangelis, apologetik 1, apologetik 2, ada apostolik, ada kelas bahasa Ibrani, ada argio seminari. Kita padat sekali, saudara ya, kelas-kelas kita. Daftar, saudara ya. Jangan gak ikut kelas, supaya Anda ngerti, memahami Alkitabmu sendiri. Cuma ditanya pelongo-pelongo, ya saya Fudin ditanya Alkitabnya pelongo-pelongo. Ya KC ditanya Alkitabnya pelongo-pelongo. Ya Rudi Yohanes ditanya Alkitabnya muter-muter, akrobat ke sana kemari. Ada Yudas masuk surga, Daud masuk neraka. Karena saya nggak ngerti cara nilai itu tadi ya. Anda kalau Anda belajar sama orang kayak gini, Anda cuma dicekokin apa, saudara? Dicekokin ngeyel, jadi raja ngeyel Anda itu. Anda diajarin bagaimana cara ngeyel. Ya, didatengin omnya lisoy-lisoy, terkencing-kencing berak-berak. Anda cuma diajari ngeyel. Kalau orang ngeyel begini mah nggak perlu dijak ngomong, sudah samperin aja. Kayak orang Arab itu kemarin ya, orang Syria yang debat sama saya. Sudah tak tunjukkan ini loh warakah Kristen ada di hadis Bukhari. Masih mau ngeyel, lo tak maki-maki, saudara. Pembohong, kamu marah dia, saudara. Nah, emang kenapa? Kamu kira saya takut sama kamu? Tapi dia begitu, dia kaget, saudara. Ini orang berani. Saya pikir saya takut sama kamu. Saya bilang begitu ya. Dia kaget. You insult me. Mana urusan oh, kamu membohong kok memang kok. Tak tunjukkan ayatnya ya. Walahu khairul makirin. Wah, dia tambah kejang-kejang, saudara ya. Tuh, kamu tuh suka bohong. Tambah kejang-kejang dia, saudara. Aduh. Jangan bikin kita takut ya, saudara ya.